Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali pokok bahasan kita berikutnya, yaitu barisan dan deret. Ya, barisan dan deret. Konsep barisan dan deret, pola barisan dan deret bilangan. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika. Indikatornya, nilai suku ke n suatu barisan aritmatika ditemukan menggunakan rumus. Jumlah n suku suatu deret aritmatika ditentukan dengan menggunakan rumus. Itu adalah dua kompetensi dasar yang sekalian miliki ya. Sekalian miliki nih. Oke. Pola barisan dan deret bilangan. Kalian bisa lihat ini ada dua gambar yang tampak di layar. Pertama adalah motor dan ini adalah speedometer ya. Speedometer dan motor. Apa hubungannya speedometer ini? Speedometer ini yang mengukur kecepatan. Motor ini biasa untuk melaju cepat gitu ya. Saat mengendarai motor, pernahkah kalian mengamati speedometer pada motor tersebut? Nah, pasti pernah ya. Itu diamati, ini kecepatan berapa, itu kalian udah ngerti itu. Pada speedometer terdapat angka-angka 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 yang menunjukkan kecepatan motor saat kalian berkendara. Angka-angka ini berurutan ya kan, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar dan pola tertentu. Tahu pola tertentu? Dari 0 ke 20 ini plusnya 20, ini plus 20 lagi, plus 20, plus 20, plus 20. Ini yang dimaksud dengan pola tertentu. Sehingga membentuk sebuah pola barisan. Ini namanya pola barisan ini. Jadi plus 20 plus 2 ini yang dikatakan sebagai membentuk sebuah pola barisan. No. Seperti ketika kita naik taksi ya, pertama taksi dibuka gitu kan, kita udah kena argo, kena bayar berapa gitu, kemudian ya buka pintu itu sudah kepotong argo 15.000 dan argonya 2.500 kali berapa kilometer jaraknya, ini 15.000 pada kilometer pertama set, maka kena 17.000, berarti tambah 2.500. Pada kilometer kedua tambah lagi 20.000. Kilometer ketiga tambah 22.500. Kilometer keempat dan seterusnya. Semakin banyak kita, ini tentunya adalah 25.000 empat ya. Ini pola namanya. Nah, 15.000 itu membuka pintu suku awal. Oke. Bilangan-bilangan berurutan seperti pada speedometer memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku berurutannya sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Ya. Oke. Barisan bilangan adalah suatu bilangan dengan selisih beda yang sama. Ini ya, bilangan berurutan seperti speedometer. Dua suku yang berurutan selalu tetap. Bentuk umumnya, ini bentuk umumnya nih, U1, U2, U3 sampai dengan U berapa. Ini selisihnya tetap, bedanya sama. Atau bisa dalam bentuk yang lain, A plus B, A plus 2B dan seterusnya sampai A plus N-1B. Nah ini tuh B itu bedanya seperti tadi pada saat naik taksi bedanya 2.500. Nah ini B itu beda. Pada barisan aritmatika berlaku juga UN-1 sama dengan beda. Ini beda juga. Jadi beda bisa dicari dengan seperti itu, sehingga UN sama dengan UN-1 plus B sama ya. Perhatikan.
Jika kalian memulai baris aritmatika dengan suku bilangan A dan B, maka kalian mendapatkan barisan sebagai berikut. Nah, ini barisannya nih. Ini ya. A plus B, A plus 2B, A plus 3B, A sama dengan sampai dan seterusnya 4B gitu ya. Terus A min 1 kali B. Lanjut ya. Ini terus suku N barisan aritmatika adalah UN A plus N min 1 kali B lah ini. Ini UN nya di sini nih. UN itu disebut sebagai suku N, A itu suku pertama, ini suku pertama, B itu bedanya berapa, tambahnya berapa ini kan. N banyak suku, ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, naik ke N. Itu. Oke. Jika setiap suku barusan aritmatika dijumlahkan maka disebut deret aritmatika. Nah, ini deret aritmatika ini. Kalau ini U1 plus U2 U3 sama dengan UN dijumlahkan, ini disebut deret aritmatika. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn setengah N 2A ini ya, atau Sn N plus 2A plus UN. Dan keterangan ini, Sn itu jumlah suku ke N, N itu banyak suku, A itu suku pertama, B itu beda, UN adalah suku ke N. Ini ya rumusnya, ini dipertegas. Oke. Contoh ini, diketahui barisan 5, min 2, min 9, min 16. Ini berarti apa nih? Makin kecil ya. Tentukanlah rumus suku ke N nya. Kemudian suku ke-25, rumus suku ke N. Dari ini itu dapat kita lihat bedanya itu tetap berapa? Min 7, 5 min 7 min 2, min 2 min 7 min 9, min 9 min 7 min 16. Bedanya tetap min 7. Sehingga rumus suku ke N barisan aritmatika tersebut adalah A plus N min 1 kali B. UN sama dengan A nya 5, ini 5, ini 5 ya, 5 ini ya, 5 ini. Terus N min 1, N nya berapa? N nya berapa ini? Kan ke 7 ya, ini ya, N1 B nya 7 ya, ini rumusnya. Ini N nya belum dicari, belum diketahui, yang ini mencari rumusnya aja. N min 1 kali min 7, B nya min 7, ini B nya min 7, ketemu 12 min 7N. Nah, ini kalau mencari suku ke-25 tinggal UN, N nya dikasih 25, 7 nya dikasih 25, maka ketemu min 162. Begitu. Ini tadi aritmetika. Yang kedua, barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Ada selembar kertas biru akan dipotong-potong menjadi dua bagian. Ya, biru. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini ya, dipotong-potong menjadi dua bagian. Ini ternyata ini potongan ini ya. Ini ada 1 dibagi 2 nih. Nah, ini kan. Ini setengah, 1, 2 begitu kan. Perhatikan bagian kertas tersebut yang membentuk sebuah barisan bilangan. Ini 1. Ini 2. Ini 3. 1 2. Ini 1 ya. Ini atau kalau kita buat ini setengah, ini 1, ini 2. Sehingga ini U1 nya 1, U2 nya itu 2. U2 ini isinya 2 kotak maksudnya ya. U3 nya 4 kotak. 4 kotak kecil ini. Setiap dua suku berurutan
dari bilangan-bilangan tersebut memiliki perbandingan yang sama, yaitu U2 per U1, U3 per U2. Nah, ada berapa ini? 2. Rasionya 2. Tampak bahwa perbandingan setiap dua suku berurutan pada barisan tersebut adalah selalu tetap. Barisan bilangan seperti itu dinamakan barisan geometri. Dengan perbandingan setiap dua suku berurutan dinamakan rasio. Ini namanya rasio. Ya, namanya rasio. 2 kali 2 4. 2 kali 1, maaf, 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 nanti 8 dan seterusnya. Ya, pakainya ini kuadrat, 2 kuadrat 4 kuadrat nanti 16 kuadrat dan seterusnya. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Bentuk umumnya ini U1, 2, U3 sampai UN. Kalau U1 itu A, U2 AR, U3 AR pangkat 3. Kemudian UN nya AR pangkat N min 1. Pada barisan geometri berlaku juga UN dibagi UN min 1 sama dengan R. Seperti kemarin tadi yang saya bahas adalah UN dibagi UN min 1 adalah beda. Jadi dalam geometri itu R, di dalam aritmatika itu beda. Jika kalian memulai barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, maka kalian mendapatkan barisan sebagai berikut. Nih, ini adalah R ya. Ya, ini ya. Mulai dengan suku pertama A pangkat R. Terus ini kalikan dengan rasio R, maka akan diperoleh, tuliskan hasil kalinya. Nah, yang ini perhatikan, ini A bagi U1, U2 kalikan berarti AR. Ini kalikan R lagi jadi R kuadrat, kalikan R lagi menjadi R pangkat 3, kalikan R lagi menjadi R pangkat 5 dan seterusnya hingga sampai A pangkat R pangkat N menjadi ARN min 1. Ya. Nah, itu. Ya kan? Ya kan? Jadi perkalian tetap dikalikan R semua. Nah, ini bentuk umumnya. UN sama dengan AR N pangkat AR pangkat N dikurangi 1. Bukan N pangkat 1 ya, yang dikurangi 1. Oh, ini N-nya kurangi 1. Bukan AR dikurangi 1, tapi N A pangkat AR N min 1. Nanti dalam materi tertulisnya akan lebih mudah. Hubungan suku-suku barisan geometri seperti dalam barisan matematika, hubungan antar suku-suku yang satu dengan suku yang lain dalam barisan geometri dapat dijelaskan sebagai berikut. Ambil misalkan ini ya, U12 sebagai contoh. U12 itu AR pangkat 11. Nah, ini 11 itu bisa pangkat 9 ditambah 2. Atau ini kayak yang ini kan 9, ini U pangkat 10 R bisa. Jadi ini hanya. Nah, kalau 12 juga bisa menggunakan yang lain. Oke. Lah ini ya, U9 itu AR pangkat 8 U9. AR pangkat 4 ini U5 gitu. Ini hubungan yang lain-lainnya. Ini biasanya dalam soal-soal akan keluar seperti itu. Secara umum dapat dirumuskan bahwa UN plus UK RN min K. Oke, sampai di sini. Nanti kita akan coba lanjutkan dengan bahasan berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi pada pagi hari ini dengan pokok bahasan yang baru. Insya Allah ini pokok bahasan terakhir di semester Gasal, yaitu barisan dan deret. Sebelum kita mulai, pada bagian akan saya berikan peta konsep dari barisan dan deret, hubungannya dengan notasi sigma dan induksi matematika. Ini ya, ini kompetensi dasar. Kemudian nanti ada beberapa cabangnya. Yang pertama barisan dan deret geometri, lalu deret geometri di sini, lalu notasi sigma dan induksi matematika. Dari pembelajaran ini nanti kemampuan yang akan diperoleh oleh siswa adalah ini, satu, menjelaskan ciri barisan deret, merumuskan suku N gitu ya, menjelaskan diri. Ini adalah tujuannya. Ini kalian bisa baca sendiri karena filenya akan juga saya upload juga nanti. Ilmu akan bermanfaat bila kita bekerja. Ilmu ini akan bermanfaat bila kita bekerja dalam bidang kependudukan, hitung keuangan, dan perkiraan perekonomian. Atau ya ini bukan dengan statistik juga. Oke ya. Nah, ini ilustrasinya adalah orang yang sudah atlet biliar ya. Ini ini anak bolanya ya, disodok, kemudian nanti akan menyebar dan akan menuju. Yang menjadi persoalan ini susunan daripada anak bola sodok ini. Kita akan lihat belakang. Oke. Nah ini ya, ini yang saya maksud. Nah, ini ya, saya zoom. Perhatikan barisan bola sewaktu pertama kali disusun seperti ini, segitiga sama sisi. Baris pertama 5, baris kedua 4, ketiga 3, baris kedua 2, baris ke 1 1, ya kan? 1, ini 2 bola, 3 bola, 4 bola, 5 bola. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5 ini mengikuti pola bilangan tertentu. Bertambah 1 dari bilangan sebelumnya dengan pola di atas. Jika dikehendaki, bola dapat disusun sampai baris yang lebih banyak. Ini adalah dasar kita untuk melangkah ke barisan dan deret. Oke ya. Ya, barisan dan deret. Contoh berikutnya. Ini ada angka-angka berjajar 1, 4, 7, 10. Ini kita sebut suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, dari suku pertama kedua ini ada selisih. Selisihnya berapa? 3. Ini selisihnya 3, ini selisihnya 3, dan seterusnya. 1 plus 3 4, 4 plus 3 7, 7 plus 3 10, 10 plus 3 13, begitulah. Materi ini ada hubungannya dengan tadi yang saya sampaikan dengan PowerPoint. Ini akan saya perjelas lagi dengan beberapa contoh ini ya. Bilangan-bilangan penyusun barisan bilangan disebut suku, dilambangkan dengan UN untuk suku ke N. Perhatikan barisan bilangan berikut. Contoh yang lain nih, 2, 7, 12, 17. Ini plusnya berapa? Plusnya 5 ya. 5 plus 2, 7 plus 5, 12 plus 5. Nah ini kan, berapakah nilai U2 min U1 lah? Ini U2. Ini kalau kita tulis ini U1, U2, U3 dan U4. Berapakah hasilnya? Hasilnya sama. 7 kurangi 2 5, 12 kurangi 7 5, 17 kurangi 12 5. Nah, ini yang disebut dengan beda. Bedanya tetap. Ini ya. Lakukan hal yang sama untuk barisan ini. Kalian bisa lakukan sendiri nanti ya, dicoba. Begini juga ini. Ini juga ya. Ini tambahnya 4 tambahnya
55. Ini tambah 4. Ini tambah berapa nih? 50. Ini namanya terlihat bahwa barisan antara dua suku berurutan adalah tetap. Barisan yang memiliki kriteria tersebut dinamakan barisan aritmetika. Punya pola yang tetap, ya, disebut barisan aritmetika. Ini masih utuh, tidak ada apa, tidak ada perubahan yang signifikan, ya. Ini halaman ini berikutnya nih, ya. Nah, dari U1, 2, U3, UN sama dengan UN ini terakhir UN, kemudian dikurang UN kurang dari 1, maka UN min 1. Maka nih, ya, terlihat bahwa U2 itu U1 plus B, U3 U2 plus B, U4 U3 plus B. Nah, ini persamaannya. Oke, saya harus buru-buru karena harus menyampaikan banyak sekali. Ini, ya. Nah, ini contoh ini. Sebelum mencari U10, tentukan dulu rumus suku ke N. Ini barisan ini, ya. A-nya 2, B-nya 7 min 2, 5. Nah, ini rumusnya yang sudah saya sampaikan di PowerPoint. A plus N min 1 kali B. Maka ini adalah rumusnya ini. Rumus dari barisan ini. Kalau mau cari suku ke 100, ya tinggal U100 masukkan. Nanti akan ketemu 497. Begitu juga di bawahnya ada contoh-contoh. Itu, ya. Ini, ya, contoh-contohnya, nanti silakan perdalam sendiri. Nah, kemudian dari barisan bilangan aritmatika berikut, ya, ini ada yang namanya jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N. Jika Sn itu U1, U2, U3 sama dengan UN, U1 nya AB, A plus B, A plus 2B, ya, menjadi ini kalau diuraikan, ya, menentukan rumus jumlah suku ke N pertama, dijumlahkan, ini adalah N suku menjadi 2N, dibagi ini. Lah, ini adalah nanti rumus suku ke N. Gini, ya. Ini kan Sn sama dengan setengah N 2A plus N min. Nah, ini perlu bisa diberikan apa, semacam apa, ya, bisa diberikan apa, ini tanda ini di blok gitu, ya. Oke, itu tadi. Ini ya simulanya nih, simulanya di sini nih, simulanya. Simulanya di sini. Kesimpulannya di sini nih. Nah, ini kesimpulan. Saya lingkari, ya. Ya. Untuk kalian bisa ya, ini kan, ya. Ini, ya. Ini juga contoh-contoh yang lain. Nanti bisa kalian coba mencari rumus ke N-nya.
sehingga nanti tidak gagap. Dan yang saya, nah kemudian ini yang C nih, coba tentukan rumus jumlah n suku pertama. Ini ada kalimat n suku pertama, jumlah n suku pertama ya, n suku pertama. N suku pertama. Nah ini N suku pertama ya. Ini nanti kita akan coba ini ya. Ini mencari SN-nya yang A. Di depan sudah. Nah yang B ini mencari jumlah suku ke N. Maka rumusnya ya ini. Ini rumusannya ini ya, rumusannya ini. SN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 kali B. A nya suku utama, suku pertama, N nya itu jumlah suku N nya, B itu adalah bedanya. Suku pertama N nya berapa ini? Nah, masukkan itu. Oke. Ini juga menghitung dengan SN dengan ada rumus yang lain. Ini ada rumus yang lain ya. Pakai ini juga bisa. SN sama dengan setengah N A plus UN. Ketemu S20 nya 55. Ini sebetulnya nanti kalau dihitung dengan rumus yang di depan, yang di atas ini akan sama hasilnya. Ini sama ini hasilnya. Ini udah hasilnya sama ini. Sama ini hasilnya dengan yang saya tuliskan di sini. Ya. Sama ini hasilnya. Itu SN. Ini berbagai macam contoh. Nanti bisa kalian lakukan dengan sabar. Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan ya. Nih. Suku keempat suatu bahasa aritmatika sama dengan 22. Sedangkan suku ke-9 64. Carilah suku pertama dan beda barisan itu. U4 22, U9 nya 64. Nah, U4 itu kan A plus 3B, U9 A plus 8B. Masukkan ini 22. Ini persamaan 1 persamaan 2. Dua persamaan ini kemudian dieliminasi, ya kan? Dieliminasi. Lalu ketemu ini 5 min 5B, ini min 42, B nya menjadi 8,4. Kemudian A nya substitusi ketemu 3,2. Jadi suku pertama barisan tersebut adalah min 3,2 dan 8,4. Tuh. Ini ya. Seperti itulah. Ini rumusannya, rumus UN-nya. Nah, ini contoh-contoh yang lain tentang mencari suku ke N dan jumlah suku ke N. Banyak sekali, nanti kalian bisa lakukan sendiri. Yang akan saya bahas yang rumit-rumit saja ini. Nih, tentukan deret aritmatika 10 tambah 16 tambah 22. Rumus suku UN nya ya, rumus suku UN nya yang kita cari pakai UN ya. A nya 10, B nya 6. Nah ini rumus suku UN nya. Mending dua rumus jumlah N suku pertama, SN nya ini ya, menggunakan yang kedua. Ketemu ini ya, jumlah 50 suku pertama ya, 50 masukkan, ketemu 7.800. Nah ini ya, tuh. Ini contoh-contohnya, ini kalian pelajari. Ini juga semuanya bicara tentang jumlah suku ke N.
Ini juga ada uji keterampilan. Uji keterampilan banyak sekali ya corak soalnya. Nah, saya harap kalian bisa melakukannya sendiri sehingga nanti semakin mahir. Tapi yang lebih penting adalah apa? Yang lebih penting itu dicetak. Setelah didownload dicetak. Kalau hanya dibaca, saya yakin nggak bisa itu. Ya kan? Ini soal-soal cerita ya. Soal-soal cerita sehubungan dengan apa? Dengan barisan dan deret. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini barisan sudah selesai dan akhir November itu kita sudah mulai ujian semester genap, ujian semester gasal. Kepada yang masih mengurang tugas masih kurang, kemudian ulangan belum ikut remedi, silakan ya. Kalian bisa mengecek di tim masing-masing apa saya kekurangannya, karena saya biasanya udah saya nilai, saya kembalikan, dan kalian belum nilai berarti dia masih kekurangan. Itu saja untuk apa? Untuk kemandirian kalian sehingga tidak usah dioprak-oprak. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.